Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang mengenal kami. Kami rindu untuk selalu bersekutu denganmu, dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat padamu, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat GBI Roh Kudus untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi, terutama untuk membagikan dan men-sharekan firman Tuhan kepada Anda sekalian. Hari ini saya mengambil kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Satu kali Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dan Paulus kemudian mengingatkan mereka ulang, sebab hari itu ada banyak dari jemaat dari bangsa Yahudi Israel, mengingatkan mereka ulang tentang salah satu sejarah dari bangsa Israel, peristiwa bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, 40 tahun di padang gurun, memasuki tanah perjanjian Kanaan. Dan menariknya, Paulus kemudian mengingatkan kepada mereka bahwa selama perjalanan 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel melakukan 5 dosa besar. Paulus mencatat ke-5 dosa besar itu pada ayat yang ke-6. Coba Anda lihat sekali lagi ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Paulus kemudian mulai mendaftar 5 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel. Nomor 1, ayat 6, dia berkata, supaya jangan kita menginginkan, bahasa Inggrisnya bagus sekali, menggunakan kata lust, nafsu. Nafsu bukan sesuatu yang baik, tetapi Paulus berkata menginginkan, bernafsu, hawa nafsu, lust, terhadap evil things, hal-hal, perkara-perkara yang jahat. Jadi dosa pertama bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun menurut Paulus adalah, nomor 1, mereka punya nafsu, hawa nafsu terhadap sesuatu yang jahat. Lihat dosa kedua bangsa Israel 40 tahun di padang gurun menurut Paulus, ayat yang ke-7. Dosa kedua ayat ke-7 dia berkata, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Jadi dosa kedua bangsa Israel 40 tahun di padang gurun adalah mereka melakukan penyembahan berhala. Nomor 1, nafsu terhadap hal-hal yang jahat. Nomor 2, mereka menyembah berhala. Nomor 3, ayat yang ke-8. Ayat ke-8 berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dosa ketiga bangsa Israel selama mereka berjalan 40 tahun di padang gurun, yang ketiga adalah mereka melakukan percabulan. Yang dosa keempat, ayat yang ke-9, Paulus berkata, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa pertama, mereka melakukan nafsu terhadap hal yang jahat. Kedua, penyembahan berhala. Ketiga, percabulan. Keempat, ayat ke-9, mencobai Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Dosa kelima yang didaftar oleh Paulus tentang hal yang dilakukan orang Israel 40 tahun di padang gurun. Dosa kelima, ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa kelima adalah dosa bersungut-sungut atau dosa mengeluh. Tepatnya unthankfulness, ungratefulness, tidak tahu berterima kasih. Nah, setelah Paulus mendaftar 5 dosa besar itu dalam 1 Korintus 10, tiba-tiba ayat 11, dia mengingatkan mereka dan berkata, inilah tujuannya. Jadi tujuannya kenapa Paulus mengingatkan gereja Tuhan hari itu, gereja mula-mula. Kenapa Paulus mengingatkan mereka tentang 5 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel 40 tahun di padang gurun? Dia berkata tujuannya adalah ayat 11, sama seperti yang dia sudah katakan pada ayat 6. Jadi 2 kali dia mengatakan itu, ayat 6 dan ayat 11. Dia berkata begini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paulus berkata, mengapa aku perlu mengangkat ulang sejarah 40 tahun bangsa Israel di padang gurun? Kenapa Paulus kembali lagi berkata, kenapa aku perlu menyebut
menyebutkan ulang 5 dosa besar yang mereka lakukan. Ayat 6 dan ayat 11 tujuannya adalah supaya itu menjadi peringatan bagi kita, itu menjadi contoh bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Artinya bagi Paulus berkata apa yang dilakukan oleh orang Israel 40 tahun di zaman Musa, sekalipun sudah terpisah ribuan tahun dari gereja mula-mula, tetapi ternyata dosa yang sama dapat diperbuat kembali oleh gereja mula-mula hari itu. Dan tentu saja bukan hanya gereja mula-mula hari itu di Korintus, tetapi di mana-mana tempat, termasuk dalam hidup Anda dan saya, gereja Tuhan hari ini. Menarik ya? Ada satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, sekalipun sudah terpisah ribuan tahun dari gereja mula-mula, terpisah ribuan tahun dengan gereja Tuhan hari ini, Anda dan saya, sekalipun budayanya sudah berbeda, keadaannya sudah berbeda, tantangannya sudah berbeda, bahkan hari ini ras negaranya sudah berbeda, kebiasaan berbeda, kemajuan teknologi yang berbeda. Tapi Paulus berkata bahwa apa yang mereka lakukan dapat dilakukan oleh Anda dan saya hari ini. Artinya ini sudah bukan lagi bicara tentang sebuah kebiasaan yang diturunkan. Ini sudah tidak lagi bicara tentang kebudayaan sebuah bangsa. Ini tidak lagi bicara tentang sesuatu yang ada dalam keadaan sehari-hari, tantangan yang sama. Bukan. Buat saya, ini Paulus katakan sebab dia bisa melihat bahwa ada roh jahat yang bekerja hari itu 40 tahun di bangsa Israel di padang gurun. Roh jahat yang sama dapat bekerja dalam kehidupan gereja mula-mula pada waktu itu, dan roh yang sama dapat bekerja dalam hidup Anda dan saya hari ini. Anda lihat, itu bukan lagi sebuah kebudayaan, itu bukan lagi bicara sebuah kebiasaan, sebab sudah terpisah ribuan tahun. Budaya berbeda, bangsa berbeda, keadaan berbeda, semuanya sudah berbeda. Tetapi sekalipun itu berbeda, tetapi engkau dapat melakukan hal yang sama. Artinya itu sudah bicara tentang ada satu roh yang bekerja di balik semua dosa-dosa tersebut. Nah, roh apa itu? Izinkan saya memberi nama terhadap roh tersebut. Saya akan mengatakan itu sebagai roh Mesir, the spirit of Egypt. Kenapa saya memberikan itu nama roh Mesir? Anda mungkin pernah mendengar pendeta ketika khotbah berkata, saudara-saudara, hari itu 40 tahun bangsa Israel mengelana di padang gurun, sekalipun mereka sudah keluar dari Mesir, tapi hari itu Mesir belum keluar dari mereka. Dan itu yang saya mau katakan, itulah roh Mesir. Kenapa saya sekali lagi menyebut itu, memberi nama itu roh Mesir, roh perbudakan, mentalitas budak, whatever. Tapi izinkan saya memberi nama itu roh Mesir. Kenapa? Sebab ternyata setiap dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel 40 tahun di padang gurun sebenarnya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh orang-orang yang memperbudak mereka, yaitu orang Mesir. Aneh, apa yang dikerjakan? Sebentar saya akan bicara tentang 3 roh Mesir, 3 hal, 3 dosa yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun. Tapi sebenarnya kalau kita periksa dengan baik di Alkitab, kita akan menemukan bahwa tindakan itu, dosa itu, sudah lebih dahulu dilakukan oleh orang Mesir yang memperbudak mereka. Jadi sebenarnya orang Israel di padang gurun 40 tahun hanya mengulang kembali 3 dosa besar yang dilakukan oleh orang Mesir yang menyebabkan mereka kemudian dimusnahkan oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, izinkan saya beri Anda 3 dosa besar itu. Nomor satu, apa sih 3 roh Mesir itu? Apa 3 dosa besar yang ada di balik roh Mesir yang sebenarnya sudah dilakukan lebih dahulu oleh orang Mesir, bukan oleh orang Israel di zaman Musa, bukan, tapi oleh orang Mesir. Mari saya tunjukkan. 1 Korintus 10 ayat 10. Mari kita lihat dosa kelima yang dicatat oleh Paulus, dan Paulus berkata dosa kelima, Anda masih ingat, janganlah bersungut-sungut, unthankfulness, ungratefulness. Buat saya dosa pertama yang dimiliki oleh
roh Mesir. Jadi karakteristik pertama yang dimiliki oleh roh Mesir adalah bersungut-sungut. Tepatnya unthankfulness, ungratefulness, tidak tahu berterima kasih. Mari saya tunjukkan pada Anda bahwa ternyata bersungut-sungut, tidak tahu berterima kasih, sudah lebih dahulu dilakukan, bukan oleh orang Israel, tetapi sebenarnya dilakukan lebih dahulu dalam cerita Keluaran, dilakukan oleh orang Mesir yang memperbudak mereka. Inilah roh yang bekerja di balik kekerasan hati Fir'aun. Roh nomor 1, tidak tahu mengucap syukur. Roh Mesir. Mari saya tunjukkan pada Anda, Keluaran pasal 1. Anda akan kaget untuk melihat bahwa ternyata bahkan tidak tahu mengucap syukur sebenarnya adalah alasan, motivasi utama mengapa orang Mesir memperbudak orang Israel hari itu. Ternyata roh yang mengendalikan orang Mesir hari itu, roh yang menyebabkan terjadinya perbudakan, dimulai dari tidak tahu mengucap syukur. Mari Anda lihat Keluaran 1 ayat 7. Keluaran 1 ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak, dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Anda lihat Bapak Ibu, Keluaran 1 ayat 7 sebenarnya adalah penggenapan, sebagian penggenapan dari Kejadian 1 ayat 28. Anda tahu ketika Tuhan memberkati Adam dan Hawa, Tuhan kemudian Kejadian 1 ayat 28 memberikan perintah kepada mereka. Anda masih ingat? Ada 5 hal yang Tuhan perintahkan: beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Keluaran 1 ayat 7, orang Israel sudah melakukan 3 dari 5 perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Lihat ayat 7, dia berkata, orang Israel beranak cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Jadi beranak cucu mereka sudah genapi. Yang kedua, mereka bertambah banyak, dan dengan dahsyat berlipat ganda. Yang ketiga, mereka sudah genapi. Yang ketiga, dia berkata, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Jadi Anda lihat, orang Israel sudah mencoba menggenapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tapi perhatikan ayat 8. Ayat 8 ini akan menjadi luar biasa. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Bangkitlah seorang Fir'aun yang baru, seorang raja yang baru, raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Apa arti tidak mengenal Yusuf? Artinya begini, kita tahu bahwa bangsa Mesir sebenarnya berhasil menyelamatkan diri mereka dari kehancuran 7 tahun kelaparan di masa Yusuf dan Yakub. Sebenarnya semua adalah hasil dari jasa baik Yusuf. Dan justru karena jasa baik Yusuf hari itu yang kemudian diangkat menjadi orang kedua paling berkuasa di seluruh tanah Mesir oleh Fir'aun, raja Mesir hari itu, membuat bangsa Israel kemudian diterima oleh orang Mesir. Dan bukan hanya itu, Fir'aun, raja Mesir hari itu memberikan kepada mereka tanah Goshen, tanah terbaik untuk pengembalaan yang ada di seluruh tanah Mesir kepada orang Israel supaya mereka menetap di sana. Dan karena itu setiap Fir'aun yang baru, setiap raja Mesir yang baru selalu membiarkan orang Israel hidup bebas di sana sebab mereka selalu masih mengingat jasa kebaikan Yusuf terhadap negeri Mesir. Sampai ayat 8, tiba-tiba bangkitlah seorang Fir'aun baru, seorang raja yang baru yang saya sebut ini menolak untuk mengakui jasa kebaikan Yusuf atas tanah Mesir. Apa yang Anda sebut kepada seseorang yang menolak untuk mengakui, menolak untuk menghargai kebaikan seseorang kepada dirinya? Anda sebut orang itu apa? Orang yang tidak tahu mengucap syukur. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan justru karena Fir'aun yang baru menolak, tidak tahu mengucap syukur, menolak untuk menghargai, menolak untuk mengakui jasa kebaikan Yusuf atas negeri Mesir, perbudakan di Mesir atas bangsa Israel pada zaman Musa pun dimulai. Jadi Anda lihat perbudakan itu dimulai dari satu dosa besar, ungratefulness, unthankfulness, tidak tahu mengucap syukur. Seringkali dosa terbesar yang kita lakukan bukanlah kesalahan yang besar. Seringkali kesalahan terbesar yang Anda dan saya kerjakan adalah justru dosa yang kecil. Sekali lagi ya,
Kesalahan terbesar kita seringkali bukan karena melakukan dosa yang besar, membunuh, mencuri, memperkosa, percabulan. Seringkali kesalahan terbesar kita bukanlah melakukan dosa yang besar. Seringkali kesalahan terbesar kita justru ketika kita melakukan dosa yang kecil. Unthankfulness, ungratefulness, tidak tahu mengucap syukur. Kita lupa bahwa hal-hal yang besar semuanya dibangun oleh hal-hal yang kecil. Ada banyak orang menginginkan perkara yang besar. Ada banyak orang menginginkan kesuksesan yang besar. Banyak orang menginginkan kekayaan yang besar. Tetapi mereka seringkali gagal sebab mereka tidak mau excellent, tidak mau baik pada hal-hal yang kecil. Lupa bahwa hal-hal yang besar justru dibangun oleh hal-hal yang kecil. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama? Barang siapa setia pada perkara yang kecil, mereka akan dipercayakan apa? Perkara yang besar. Semua hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Semua hal yang besar dibangun atas hal-hal yang kecil. Bangunan yang besar dibangun atas tumpukan batu bata yang kecil. Bangunan yang besar dibangun di atas kerikil dan pasir yang kecil. Seringkali orang jatuh bukan karena tersandung batu yang besar. Seringkali orang jatuh karena mereka tergelincir oleh kerikil yang kecil. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa justru ketika kita belajar bersyukur, kita belajar menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan yang kecil, justru hal-hal yang kecil akan menjadi sumber mujizat kita yang terbesar. Hal-hal yang kecil dalam hidup seseorang justru akan menjadi sumber mujizat Tuhan yang besar. Anda masih ingat ketika ada seorang janda di zaman Elia, dan Elia meminta makan pada janda itu. Apa yang janda itu katakan kepada Elia? Oh, mohon maaf, aku tidak bisa memberi engkau makan. Mengapa? Sebab aku tidak punya banyak. Bukan karena aku tidak punya apa-apa, tetapi karena aku tidak punya banyak. Aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi justru ketika dia belajar menghargai, belajar menyerahkan hal-hal yang kecil ke dalam tangan Tuhan yang besar, disitulah dia akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Anda masih ingat ada seorang janda dengan 2 orang anak datang pada Elisa pada masa Elisa dan berkata, "Oh Nabi Allah yang terhormat, apa yang harus kulakukan? Sebab kalau aku tidak bisa membayar hutang dari suamiku, maka kedua anakku akan diambil pemungut hutang dan menjualnya menjadi budak. Apa yang harus saya kerjakan?" Anda masih ingat apa yang Elisa tanya? Apa yang kamu miliki? Kemudian Anda ingat apa yang janda itu katakan? Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sedikit minyak. Sesuatu yang tidak dipandang, sesuatu yang kecil, tetapi tiba-tiba lewat apa yang kecil, Tuhan menggunakan yang kecil untuk membuat mujizat yang besar. Anda masih ingat ada seorang ibu datang di zaman Tuhan Yesus? Seorang ibu yang datang kepada Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus menolong anaknya, dan Tuhan Yesus berkata, "Ibu, aku datang untuk orang Israel, bukan untuk orang yang bukan Israel. Sebab roti hanya diberikan kepada anak-anak." Anda ingat apa yang janda itu, perempuan itu katakan kepada Tuhan Yesus? Dia katakan bahwa, "Benar guru, sekalipun roti untuk anak-anak, tapi bukankah setiap remah-remah roti yang jatuh dari meja makan anak-anak bisa dimakan oleh anjing?" Anda lihat, remah bicara tentang sesuatu yang kecil, remah bicara tentang sesuatu yang tidak dipandang. Tapi justru hal itulah yang akan menjadi sumber mujizat terbesar dalam kehidupan Anda dan saya. Sama hal yang sama ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Tidak ada yang menghargai hal yang kecil. Murid-murid berkata, "Apa yang akan kita lakukan dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan?" Yesus satu-satunya yang menghargai hal kecil. Itu sebabnya dia mengucap syukur. Dia memecahkan roti mengucap syukur. Dan dia memberi makan 5.000 orang. Anda tak pikir sudah selesai? Ketika semua orang sudah kenyang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berkata apa? Kumpulkan sisa-sisa roti. Sisa bicara soal apa? Sisa bicara tentang sesuatu yang direndahkan. Sisa bicara tentang sesuatu yang diremehkan. Sisa bicara tentang sesuatu yang dibuang. Sisa bicara tentang sesuatu yang tidak dihargai. Sisa bicara tentang sesuatu yang kecil dan tidak dipandang. Sisa bicara tentang sesuatu yang tidak dianggap. Tuhan Yesus berkata, kumpulkan semua sisa. Dan kemudian ketika semua sisa dikumpulkan, Anda akan temukan berapa bakul? 12 bakul. Berkat terbesar
besar selalu tersimpan pada mereka yang menghargai hal-hal yang kecil. Seringkali kita tidak tahu mengucap syukur, dan ini sebenarnya adalah roh Mesir. Perbudakan rohani orang dimulai dari mana? Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tidak menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini, mari kita mulai dengan mengucap syukur. Roh Mesir kedua yang saya mau bawakan pada Anda adalah bukan hanya unthankfulness, bukan hanya ungratefulness, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur. Tapi yang kedua adalah unbelief. Unbelief artinya tidak percaya. Coba Anda lihat sekali lagi 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Izinkan saya tunjukkan pada Anda. 1 Korintus pasal 10 ayat 9, ini yang Alkitab katakan kepada kita. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati, dipagut oleh ular. Mati oleh apa? Ular. Lihat ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh apa? Malaikat maut. Paulus ketika bicara tentang dosa bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, dia menyebut 2 tulah yang hadir dalam hidup orang Israel. Nomor 1, ayat 9, dia menyebut kematian yang diakibatkan oleh ular. Yang kedua, dia menyebutkan kematian yang disebabkan oleh malaikat maut. Ular, malaikat maut. Dalam cerita orang Israel perbudakan di padang gurun, apa arti ular dan malaikat maut bagi mereka? Sederhana. Tanda pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, kepada Fir'aun, adalah tongkat berubah menjadi ular. Tanda pertama. Tanda terakhir yang Tuhan berikan kepada Fir'aun dan seluruh orang Mesir adalah kematian anak-anak sulung di Mesir yang disebabkan oleh malaikat maut. Ketika Paulus bicara soal ular dan malaikat maut, berarti Paulus secara sadar mengingatkan kita satu hal, bahwa tulah yang dialami orang Mesir pada waktu itu sekarang dialami oleh orang Israel ketika mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Jadi tulah yang diterima oleh orang Mesir ketika 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10 Paulus bicara tentang ular dan malaikat maut, berarti tulah Mesir hari itu sekarang menimpa orang Israel. Kenapa orang Mesir mendapat tulah hari itu dari Tuhan? Sebab kekerasan hati. Alkitab berkata, Fir'aun mengeraskan hati, dan setiap kali Fir'aun mengeraskan hati, Tuhan memberi tulah sebagai akibat dari kekerasan hati Fir'aun, sampai pada akhirnya Tuhan yang mengeraskan hati Fir'aun. Tapi bicara soal kekerasan hati, tiba-tiba tulah yang dialami Mesir sekarang dialami oleh orang Israel. Berarti kekerasan hati Fir'aun hari itu sekarang dilakukan oleh orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Kekerasan hati inilah yang saya maksudkan dengan tidak percaya, unbelief. Mereka sama seperti Mesir hari itu, perbedaannya adalah Mesir mengalami tulah lewat hukuman, tetapi tanda yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah tanda berupa mujizat. Sekali lagi ya, perbedaannya adalah tanda yang Tuhan berikan pada orang Mesir berupa hukuman yang ajaib dan supranatural, tetapi tanda yang Tuhan berikan kepada orang Israel hari itu adalah berupa berkat dan pertolongan Tuhan. Orang Mesir hari itu karena mereka mengeraskan hati, sekalipun mereka sudah melihat setiap tulah yang Tuhan beri, mereka mengeraskan hati, makanya mereka mengalami tulah. Tetapi bagi orang Israel 40 tahun di padang gurun, Tuhan sudah menolong mereka dan menolong mereka dan menolong mereka dan menolong mereka. Dan setiap kali mereka tidak percaya pada pertolongan Tuhan, mereka mengalami tulah yang sama yang dialami oleh orang Mesir.
Menarik ya, ada banyak orang ternyata sudah melihat mujizat, dan ketika kita sudah melihat mujizat, kita tetap mengeraskan hati kita, tetap tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, maka justru kita akan mendapatkan hukuman. Anda lihat, ketidaktaatan sebenarnya adalah sumber dari segala malapetaka. Tuhan sudah menolong orang Israel. Tuhan menolong dengan cara apa? Tiang awan, tiang api. Siapa yang pernah melihat bahwa tiang awan, tiang api bisa bergerak selama 40 tahun? Tiang awan dan tiang api bergerak menolong mereka. Lihat ayat yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 3. Dia bicara tentang mereka makan makanan rohani. Kata rohani di sana bukan sesuatu yang tidak bisa dijamah, sesuatu yang tidak bisa disentuh. Kata rohani di sana sebenarnya lebih cocok menggunakan kata supranatural. Makanan supranatural, makanan yang belum pernah dilihat oleh siapapun juga dan tidak akan pernah dilihat orang setelah itu. Mana turun dari sorga, roti turun dari langit. Saking anehnya orang bertanya apa itu? Mana berarti apa itu? Arti dari kata roti, mana berarti apa itu? Mereka tidak tahu. 40 tahun mereka makan sesuatu yang mereka tidak mengerti, sesuatu yang supranatural, sesuatu yang melewati logika manusia. Mereka minum dari mana? Lihat ayat 4, menarik sekali. Satu kali saya baca ayat 4, satu kali saya baca sebuah buku, dan di buku itu tertulis sang penulis buku datang kepada seorang rabi dan bertanya kepada rabi itu. Dia bertanya, "Rabi, saya tahu selama 40 tahun bangsa Israel makan mana yang turun dari langit. Tapi pertanyaannya adalah mereka minum dari mana? Mana sumber air?" Sebab setahu saya memang hanya ada 3 peristiwa Tuhan memberi minum orang Israel. Peristiwa pertama, peristiwa Mara dan Elim. Peristiwa Mara dan Elim, Tuhan memberi minum orang Israel. Peristiwa kedua, ketika Musa ada di Rafidim dan orang Israel meminta air, Tuhan menyuruh Musa memukulkan tongkatnya ke batu karang. Dan ketika Musa memukulkan tongkatnya ke batu karang, di Rafidim, daerah Rafidim, keluarlah air dari batu karang tersebut. Peristiwa ketiga Tuhan memberi minum pada bangsa Israel, kali ini ada di daerah Kadesh Barnea. Daerah Kadesh Barnea. Dan ketika orang Israel meminta air, Tuhan menyuruh Musa mengucapkan, meminta, berkata kepada batu karang supaya mengeluarkan air. Tapi saking marahnya Musa, emosinya Musa hari itu kepada bangsa Israel, dia bukan mengucapkan, tetapi dia kemudian memukul batu karang itu. Hanya ada 3 peristiwa itu Tuhan memberi minum orang Israel. Tapi selebihnya, orang Israel minum dari mana? Anda lihat, tidak peduli di Mara dan Elim Anda bawa 20 jergen air. Tapi 20 jergen air tidak akan cukup 40 tahun perjalanan. Kalau begitu pertanyaannya, mereka minum dari mana? Dan pertanyaan itu dilontarkan sang penulis buku kepada seorang rabi Yahudi dan bertanya, dari mana mereka minum? Dan rabi Yahudi berkata, menurut sejarah bangsa kami adalah mereka minum dari batu karang yang sama. Apa artinya batu karang yang sama? Rabi Yahudi berkata, batu karang yang dipukul oleh Musa di daerah Rafidim. Jadi daerah Rafidim adalah batu karang yang sama yang kedua kali dipukul Musa di daerah Kadesh Barnea. Kemudian sang penulis buku bertanya, bagaimana mungkin batu karang pada 2 tempat yang berbeda, Rafidim dan Kadesh Barnea, bisa dikatakan sebagai batu karang yang sama? Ini jawaban orang rabi Yahudi. Dia berkata, kamu tidak membaca Alkitabmu dengan benar. Sebab dalam sejarah bangsa kami, batu karang di daerah Rafidim berjalan bersama-sama dengan orang Israel selama 40 tahun. Batu karang berjalan selama 40 tahun menyediakan air minum bagi kami. Dan dia berkata, kamu tidak membaca Alkitabmu dengan baik. Dia bilang, Paulus adalah seorang rabi Yahudi. Paulus orang Yahudi mengerti sejarah kami. Makanya Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dia mengutip dan berkata, dan mereka semua minum minuman rohani yang satu itu, yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Saya sudah bilang sama Anda, yang dimaksud dengan rohani bukan spiritual yang tidak bisa digenggam, tetapi yang dimaksud dengan rohani adalah sesuatu yang supranatural, batu karang supranatural yang, baca baik-baik, mengikuti mereka. Bahasa Inggris menggunakan kalimat follow them, berjalan mengikuti mereka. Ada yang berkata
traveled with them. Jadi selama 40 tahun ada batu karang berjalan, bukan hanya roti turun dari surga. Kalau Anda bisa percaya roti dari surga bisa turun, Anda bisa percaya bahwa ada tiang awan, tiang api berjalan selama 40 tahun. Mengapa Anda tidak bisa percaya bahwa ada batu karang jalan-jalan selama 40 tahun menyediakan air minum untuk orang Israel? Alkitab berkata baju mereka tidak menjadi rusak, sepatu mereka tidak menjadi usang, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Bagaimana mungkin? Guru sekolah minggu saya pernah memberi tafsiran tentang ayat itu dan berkata, kemungkinan besar kalau baju mereka tidak pernah rusak, sepatu mereka tidak pernah rusak, kemungkinan besar baju dan sepatu mereka bertumbuh bersama-sama dengan mereka selama 40 tahun. Orang Israel berarti ganti baju, ganti sepatu, bukan karena rusak. Orang Israel ganti baju, ganti sepatu, sebab bosen. Itu mujizat. Tapi setiap mujizat terjadi, mereka tetap tidak bisa percaya. Unbelief, mengeraskan hati. Sudah berapa banyak mujizat yang kita lihat sampai hari ini? Mengapa ada banyak orang masih khawatir dengan kondisi COVID-19 hari ini? Seakan-akan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar. Kalau Tuhan bisa buat dulu, roti turun dari sorga, batu karang jalan-jalan, baju melar. Dia sanggup buat hal-hal yang supranatural bagi Anda dan saya. Kalau dia tidak buka jalan, dia sanggup untuk buat jalan bagi setiap kita. Tidakkah Anda sanggup percaya bahwa kalau dulu Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan tetap sanggup untuk menolong kita? Percaya, jangan mengeraskan hati, tetap percaya. Jalani kehidupan dengan iman percaya bahwa bagi Tuhan sungguh tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, dosa ketiga, bicara tentang dosa ketiga dari roh Mesir adalah dosa yang saya sebut sebagai unrepented, tidak mau bertobat. Unrepented. Ketika bangsa Mesir sudah mengalami tulah yang ke-10, anak-anak sulung dibunuh oleh malaikat maut. Fir'aun sudah mengizinkan bangsa Israel pergi, tiba-tiba hatinya kembali lagi keras. Tidak bisa bertobat. Mengejar orang Israel dan akhirnya Fir'aun dan seluruh tentaranya dimusnahkan di Laut Merah. Hari itu mungkin kemegahan dan kemuliaan Mesir menjadi berkurang. Sebab seluruh tentara elit Mesir hari itu dimusnahkan oleh Tuhan. Seluruhnya dimusnahkan oleh Tuhan di Laut Merah. Tapi coba Anda tebak. Hal yang sama terjadi pada bangsa Israel, bukan? Bukan hanya orang Mesir yang kehilangan raja dan seluruh tentaranya binasa di Laut Merah. Tapi hari itu satu generasi Israel dimusnahkan di padang gurun. Termasuk pemimpinnya sendiri. Hanya 2 yang tersisa. Yosua dan Kaleb. Bukankah sama? Mengapa semua itu terjadi? Seperti sebuah pengulangan. Mengapa semua itu terjadi? Jawabannya sederhana. Sebab unrepented, tidak mau bertobat. Apa yang saya maksudkan dengan bertobat? Ulangan pasal 8, mari kita lihat ulangan 8 sebentar. Ayat yang pertama. Ulangan 8 ayat 1. Yang saya maksudkan dengan bertobat ini, ulangan 8 ayat 1, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2, perhatikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun, selama 40 tahun ini, dengan maksud, dia berkata dengan maksud, merendahkan hatimu, jadi membuat mereka mengalami tantangan, membuat mereka mengalami persoalan, dan menguji engkau. Jadi mereka direndahkan untuk kemudian Tuhan bisa menguji mereka untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa itu? Yakni apakah engkau akan berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan berkata begini, aku menguji engkau supaya apa yang ada di dalam hatimu itu dinyatakan keluar. Gini Bapak Ibu, jemaat Roh Kudus yang luar biasa. Anda lihat bahwa kita tidak akan pernah mengakui seberapa besar kita percaya kalau kita tidak pernah mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Setuju?
Anda tidak akan pernah mengerti berapa besar Anda itu setia kepada pasangan Anda kalau Anda tidak akan pernah mengalami godaan dalam kehidupan ini. Makanya ada pendeta suka guyonan dan berkata, Adam mau selingkuh pun nggak bisa selingkuh. Kenapa mau selingkuh nggak bisa selingkuh? Mau jelalatan pun nggak bisa jelalatan. Kenapa? Ya sebab cuma ada satu perempuan, Hawa. Anda lihat, kalau hanya ada satu perempuan, satu laki-laki, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa setia sang pria kepada sang wanita dan seberapa setia sang wanita terhadap sang pria. Ujian, tantangan, persoalan akan menyatakan ukuran hati seseorang. Tantangan, ujian, persoalan akan menyatakan seberapa besar kita rendah hati. Kalau tidak ada orang merendahkan Anda, Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar rendah hati Anda. Kalau tidak ada orang yang menyalahi Anda, Anda tidak akan pernah tahu seberapa besar kemampuan Anda mengasihi orang itu, mengampuni orang itu. Ujian dan tantangan, persoalan akan membawa kita untuk melihat apa yang ada di dalam hati kita. Semua kekurangan yang ada dalam kehidupan kita untuk kita perbaiki menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang Tuhan katakan. Ulangan 8 ini luar biasa. By the way, tahukah Anda bahwa ketika Tuhan Yesus melawan iblis, ketika dicobai oleh iblis, tahukah Anda setiap firman yang Yesus pakai hari itu berasal dari Ulangan 8? Luar biasa. Lihat ayat 3. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau kemudian makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5, ini yang saya maksud dengan bertobat. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yang saya maksud dengan bertobat adalah insaf. Apa arti insaf? Insaf berarti saya bukan tidak pernah bisa salah. Insaf bukan berarti bukan karena saya tidak pernah akan gagal, bukan. Insaf adalah silakan engkau berbuat sebuah kesalahan. Oke, silakan Tuhan bisa memahami kalau engkau gagal, engkau jatuh, engkau tidak bisa. Tetapi ketika engkau mengalami semua kegagalan, kejatuhan, engkau mengalami sebuah pertobatan, maka dia berharap ketika engkau insaf bertobat, maka sekali engkau jatuh dalam kesalahan, engkau dipulihkan oleh Tuhan, kemudian dia berharap Anda tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Anda dan saya belajar dari kesalahan kita yang dulu, sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Satu kali lagi. Tuhan tahu bahwa Anda boleh salah. Tuhan tahu bahwa satu kali Anda dan saya akan gagal. Silakan salah, silakan gagal. Tetapi ketika engkau salah dan gagal, karena Tuhan baik, dia menyelamatkan kita, dia menebus kita. Setelah dia menyelamatkan, menebus kita, mengangkat kita dari kesalahan dan kegagalan kita, dia mau kita belajar dari kesalahan itu sehingga kita tidak akan mengalami dan melakukan kesalahan yang sama sekali lagi. Makanya dia berkata, sama seperti Bapa mengajari anak. Seandainya saya punya anak yang berusia balita, bawah 5 tahun, kemudian satu kali saya lihat anak saya masih kecil main pisau, dan waktu saya lihat dia main pisau, saya bilang, aduh nak, jangan main pisau nak, nanti kamu luka, nah, aduh kalau luka sakit nak, jangan ya. Saya ambil pisau itu, saya jauhkan dari anak saya. Tapi satu kali tanpa sepengetahuan saya, tiba-tiba dia bermain pisau, tanpa pengawasan kami orang tua, dia main pisau, dan pisau itu melukai jarinya. Tentu saja dia akan berteriak, mama, papa, aduh sakit. Darah mengalir keluar, kami orang tua datang pada anak kami karena teriakan minta tolong anak kami. Kami datang dan waktu saya lihat, kalau saya lihat jari berdarah, ada pisau di sebelah situ. Saya langsung tahu bahwa dia terluka karena dia main pisau. Sesuatu yang sudah saya larang, tapi dia langgar. Tentu saja saya akan menolong anak saya mengobati dia, kami orang tua akan mengobati dia. Tapi orang tua yang baik bukan hanya berhenti pada pengobatan. Orang tua yang baik akan mengatakan kembali dan berkata, nak, bukankah papa udah bilang nak, jangan main pisau, nanti kamu luka. Nah, sekarang lihat akibatnya. Orang tua yang baik tidak berhenti di sana.
orang tua yang baik akan mengatakan kalimat ini setelah itu. Makanya nak, mulai dari sekarang, apapun yang papa mama katakan, lakukan. Kalau papa bilang, jangan. Kalau papa bilang, jalan. Itulah insaf. Tuhan pernah berjalan bersama dengan Israel. Tuhan bilang kanan, mereka ke kiri. Dan akibat mereka ke kiri, mereka mengalami malapetaka. Karena Tuhan baik, dia menolong mereka, dia menyelamatkan mereka. Tetapi sesudah dia menolong dan menyelamatkan mereka, dia akan bilang apa? Makanya nak, mulai dari sekarang, apapun yang Bapa Sorgawimu katakan, lakukan. Kalau Bapa Sorgawimu bilang jangan. Kalau Bapa Sorgawimu bilang jalan, lakukan. Persoalan dengan kita selalu adalah kita melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berkata insaf. Insaf sekali lagi bukan berarti Anda tidak pernah gagal. Hari ini Anda mungkin ada dalam kegagalan. Bukan berarti Anda tidak pernah jatuh. Hari ini Anda mungkin sementara ada dalam kejatuhan. Dia akan menolong engkau kalau Anda berseru sebab dia Bapa yang baik. Tetapi setelah dia menolong, dia pasti akan suruh kita insaf. Coba Anda baca, itulah arti insaf. Berkali-kali dia berkata, dengarkan perintahku, lakukan kehendak. Berkali-kali dalam Ulangan 8, sebab itu arti insaf. Mulai dari sekarang, ia tahu diri nak. Kalau Bapak bilang jangan, ya jangan. Kalau Bapak bilang lakukan, silakan lakukan. Anda lihat dari ungratefulness, tidak tahu mengucap syukur. Mereka jatuh pada unbelief, tidak percaya. Tapi yang paling berbahaya, ketika mereka bukan lagi sekedar tidak percaya, mereka menjadi bebal dan tidak pernah mau berubah, insaf, bertobat. Di akhir dari sebuah perjalanan 40 tahun, sama seperti Mesir, mereka pun dimusnahkan. Hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu bukan hanya mengucap syukur, mari mengucap syukur. Tapi mari kita juga percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dulu dia tolong, hari ini dia tetap sanggup tolong. Tapi hari ini adalah hari-hari di mana kita perlu berubah. Dunia berubah, bisnis berubah, keadaan berubah, semuanya berubah. Cara hidup berubah, cara bergereja berubah. Masa sifat kelakuan kita tidak pernah mau berubah? Tunggu Tuhan hancurkan, tunggu Tuhan musnahkan, barukah Anda mau berubah? Tunggukah ketika semua sudah terlambat, baru Anda mau berubah? Hari ini masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ada banyak yang harus berubah, bukan hanya bicara soal dosa. Gaya hidup kita, sikap kita, karakter kita, jalan hidup kita. Apa yang dia perintahkan, lakukan. Apa yang dia larang, jangan pernah sentuh. Jemaat GBI Roh Kudus, biarlah 3 dosa Mesir ini tidak pernah ada dalam hidup kita. Ungratefulness, tidak tahu mengucap syukur. Unbelief, tidak percaya. Dan unrepentant, tidak bertobat. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saudara sudah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Dan di rumah saudara masing-masing, saudara boleh mengangkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat,